Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan-pekan ini tidak ada yang lebih meresahkan bagi publik di seluruh Indonesia. Selain dari hal yang sehari-harinya selama ini bukan persoalan, yaitu minyak goreng. Sekarang minyak goreng itu jadi langka. Bahkan di berbagai pelosok, termasuk Jakarta, itu antrian membeli minyak goreng bisa berkilo-kilometer. Dan tidak hanya itu, bahkan di beberapa daerah, kabarnya di Lahat tadi juga terjadi kerusuhan dengan antrian yang begitu panjang. Minyak goreng ini jadi langka setelah harga dipatok menjadi 14.000. Dari sebelumnya 17.000, 20.000, dan kemudian dipatok oleh pemerintah karena ketinggian jadi 14.000. Walaupun kalau kita bandingkan dengan di Malaysia, itu patok yang juga dipatok pemerintah Malaysia itu jadi 8.500 kalau nggak salah. Jadi kita masih di atas harga Malaysia. Namun yang masalah bukan harga, yang masalah ketersediaan. Dan ini benar-benar meresahkan masyarakat. Dan mungkin perlu kita ingat bahwa bangsa yang besar, yang bebas, kalau tidak bisa menyelamatkan mayoritas yang kelas bawah atau yang miskin, tidak akan bisa juga menyelamatkan yang minoritas yang lebih kaya. Itu kata John F. Kennedy, Presiden Amerika. Pemirsa, kita lihat dulu apa yang terjadi di lapangan. Ngantri baru, katanya ngantri baru. Tinggal aja nanti sore aja lu. Orang deket ini. Oke, bisa. Berapa liter? 5 liter ya? 10 liter? 10 liter. 2 dari ganda. Dari jam berapa ngantri, Bu? Dari pagi jam 10-an. Iya memang langka. Mohon pemerintah diiniin lagi gitu, dimurahkan biar masyarakat kita bisa ini ya. Nggak seperti ini ngantri-ngantri seperti maaf ya beli di TikTok juga ngantri juga sampai berebut gitu. Apalagi di sini gitu. Bu, mau nanya Bu, ini ngantri udah berapa kali nih Bu minyak goreng? Baru dengar. Ah, sebelumnya Kali baru setelah hari ini aja. Berapa Ibu dapat harganya? dapatnya 65 Per? per 5 kilo. Oke. Sebelumnya gimana Bu? Nggak tahu, saya baru ini. Sebelumnya pernah ngantri nggak? Belum. Dapatin minyak goreng susah nggak sebelumnya? Ya susah lah. Di mana Ibu biasanya belinya? Ya beli anak-anak yang beli, saya tinggal ngikut aja. Di pasar tradisional apa di supermarket? Di supermarket juga sih. Dapat? Dapat juga. Luar biasa macet. Antri minyak di Kecamatan Lubuk Linggau, Utara 2. Stok yang tersedia 1.200 kilo. Pemirsa, kita mulai diskusi kita. Saya ingin dengar dulu dari warga yang hari ini ikut ngantri.
Ibu Fitria. Ibu tinggal di mana? Saya di Jatiwaringin. Ya, dari Jatiwaringin, Pondok Gede. ikut gantri hari ini di mana? Kemarin ikut antri di dekat rumah, di salah satu minimarket dekat rumah. Cuma sekitar 1 jaman antri-antri gitu udah habis gitu aja minyaknya. Gitu. Jadi gak kebagian? Nggak kebagian sama sekali. Hari ini di mana? Hari ini nggak beli minyak. Untuk sementara nggak goreng-goreng. Gantri di berapa tempat hari ini? Hari ini nggak ngantri sih saya. Oh nggak ikut? Nggak ikut ngantri. Aja kemarin aja? Hanya kemarin aja. Sebelumnya? Sebelumnya Bapak yang ngantri di pasar waktu itu. Susah juga? Nggak dapat juga sih. Cuma ya gitu masih nyari-nyari aja deket-deket rumah. Paling ya dapat nggak banyak dapatnya. Cuma 2 liter kayak gitu aja. Harga nggak ada masalah? Harga sih nggak masalah. Nggak masalah. Masalahnya masalahnya barangnya yang nggak ada. Di warung aja kemarin tuh di warung aja nggak bisa, kita nggak bisa langsung beli minyak tanah langsung minyak goreng langsung gitu. Jadi harus beli barang yang lain dulu baru bisa beli minyak goreng kayak gitu. Kalau Ibu Roba, bagaimana pengalamannya Ibu Roba? Sama begitu Pak, susah banget cari minyak saya. Cuman tadi saya dapat minyak jerigenan dari tangki, dari itu dekat rumah. Ya. Dari apa, Indomaret atau Alfamart atau dari warung? Dari ada di tempat, dari tangki tetangga gitu ngadain pakai jerigen. Tetangganya apa kerjanya bisa punya? Ya. Minyaknya. Enggak, tetangganya itu? Iya, tetangga ngadain gitu. Iya, dia apa? Dia pejabat, anggota ya. DPR atau apa? Saya kalau itunya mah kurang tahu, Pak. Cuman orang kaya aja gitu, rumahnya juga orang besar gitu. Jadi dia bagi-bagi warga? Saya beli. Iya, beli ya, tapi beli, ya. Harga berapa dia jual? Sejerigen 65.000, isinya 5 liter. Ya wajar kan? Iya. Makanya kok dia bisa punya banyak itu? Iya. Dari yayasan kayaknya Pak. Yayasan apa? Yayasan apa Dek? Ya, yayasan Saya apa? wakil ibu saya Pak. Ya. Itu tadi yang ada di Rawamangun Muka Selatan dari Yayasan Nasuha. Nasuha? Iya, yang tadi ada di... Oh, ditayangkan barusan? Iya Pak. Baik. Ironinya pemirsa, kita itu penghasil sawit, kelapa sawit yang jadi bahan mentah untuk minyak goreng terbesar di dunia. Bahkan kita punya produksi 43,5 juta ton per hektar. Dan hektarnya kita 16 juta hektar lahan yang ditanamin kelapa sawit. Dan Indonesia nomor 1, nomor 2-nya sejak 2006 kalau nggak salah ini. Nomor 2-nya Malaysia. Itu punya lahan 6 juta. Kalau kita tadi 16, mereka cuma punya 6 juta. Dan produksinya 19,14 juta ton. Sementara kita tadi 43 juta ton per hektar. Karena itu ini adalah ironi sekali. Dan kalau di kampung saya, ya, ini ada ungkapannya, ayam mati kelaparan di atas lumbung padi. Jadi hal yang gak masuk akal tapi terjadi. Sekarang saya kepingin menghubungin Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Pak Oke,
Ini lihat di mana-mana, suara saya bisa didengar? Ya, terdengar, Bang Karni. Dan di mana-mana orang antri, bahkan ada daerah yang rusuh. Ini apa yang terjadi, Pak Dirat? Ini mengingatkan saya zaman Orde Lama dulu ini. Sebelum Orde Lama runtuh, itu kita antri, beras pun kita antri. Dan sekarang baru terjadi lagi setelah lebih dari 50 tahun. Silakan Pak Nurwan. Baik, terima kasih Bang Karni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak narasumber yang hadir pada acara IELTS. Apa yang disampaikan Bang Karni itu adalah kejadian yang di lapangan. Memang di sini ada suasana seolah-olah langka minyak goreng yang ada di masyarakat. Sebetulnya yang kelangkaan yang diburu masyarakat saat ini adalah sesuai dengan apa yang diputuskan pemerintah, yaitu harga minyak goreng dengan harga terjangkau, yaitu minyak goreng premium yang harganya 14.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, dan minyak goreng curah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi 11.500 per liter atau setara dengan 12.800 per kilo. Itu yang ini saat ini. Yang saat ini beredar di masyarakat masih terjadi minyak goreng dengan harga tinggi, ada yang 18.000 dan saya masih mendapatkan di lapangan ada yang minyak goreng curah di atas harga sampai 17.000, 18.000, tapi secara nasional sekarang rata-rata nasionalnya itu untuk minyak goreng curah itu sudah mencapai 16.000 dari sebelumnya hampir sampai 20.000. Ini memang adalah sesuai dengan kami pemerintah titah dari Presiden pada tanggal 31 Desember, di mana pada saat itu Presiden meminta atau memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan menyediakan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Dan harga yang terjangkau seperti yang saya tadi sampaikan, harga eceran tertingginya adalah 14.000, 13.500, dan 11.500 untuk curah. Ini kami saat ini sudah kami putuskan, di pemerintah putuskan, dari mana minyak goreng itu sebetulnya ini seharusnya normal saja Pak Karni. Karena sebelumnya, sebelum ada keputusan itu pada 1 Februari itu, bahwa minyak goreng itu masih dilepas ke mekanisme pasar, sehingga bahan baku minyak goreng itu tergantung dari CPO internasional, di mana pada saat itu harga CPO internasionalnya adalah sekitar, pada saat itu adalah 15 ribuan, dan minyak gorengnya itu berkisar di 20 ribuan. Sehingga pada saat itu pemerintah memutuskan untuk melepaskan ketergantungan harga minyak goreng terhadap harga CPO internasional. Jadi harga dari mana? Artinya harus menurunkan harga bahan baku, dan untuk mendapatkan bahan baku yang pas untuk harga eceran tertinggi 14.000 itu, maka melalui paket kebijakan Permendag 06 2022 dan Permendag 08 2022, yaitu ada kewajiban penyediaan bahan baku minyak goreng oleh eksportir produk sawit dengan mewajibkan menyalurkan ke dalam negeri sebanyak 20% dari total ekspornya. Jadi kalau ekspornya itu 100 ton misalnya, maka 20 ton itu harus disumbangkan dalam bentuk, dijual ke dalam negeri dalam bentuk CPO 9.300 per kilogram
atau dalam bentuk olein 10.300 menjadi minyak goreng. Dengan harga bahan baku yang disediakan oleh para eksportir ini, maka harga minyak goreng seharusnya turun karena tadinya 15.000 dengan harga minyak goreng itu bahan bakunya 15.000 sedangkan minyak goreng hampir 20.000, maka bahan baku turun menjadi 9.300 per kilogram dan seharusnya harga minyak goreng itu tersedia turun juga gitu kan dengan angka 14.000. Nah, dari hasil pelaksanaannya sebetulnya ini ada terjadi DMO ini sudah terkumpul dan sudah didistribusikan bahkan dari periode 14 Februari sampai 8 Maret kita tuh sudah mendistribusikan dari hasil pengumpulan DMO ini hampir 400 juta ton. Dan itu tersebar di wilayah provinsi. Tetapi ini artinya posisinya itu sudah berlebihan. Karena kebutuhan kalau normal minyak goreng itu untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro dan kecil itu di luar ya untuk industri menengah dan besar itu kurang lebih 327 juta liter per bulan atau kurang lebih 11 juta liter per bulan. Nah ini dengan dalam 22 hari kita distribusikan 400 juta liter atau rata-rata hampir 20 juta liter per harinya. Artinya sudah berlebihan. Tetapi kenyataannya sekarang adalah yang dihadapi masyarakat, minyak goreng tersedia, tetapi yang dianggap langka itu adalah yang harga sesuai ditetapkan pemerintah, harga eceran tertinggi 14.000. Yang didapatkan di pemerintah di pasar tradisional adalah 18 ribuan, 17 ribuan, masih dianggap di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nah, ini tentunya ada gangguan di rantai distribusi karena hampir 2 kali lipat sejak tanggal 14 dipasok dengan cukup besar, digandakan dari kebutuhan sehari-harinya itu adalah 11 juta liter secara nasional, sudah di 20 juta liter per hari kita distribusikan. Nah, ternyata bendungannya sudah penuh, kami data di beberapa kota itu sudah surplus seharusnya, tetapi ternyata alirannya yang tidak mengalir dengan baik, gitu. Distribusinya yang tidak mengalir yang baik. Ini yang sedang kita turunkan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk menyusuri itu. Sementara itu pemerintah juga bekerja sama dengan Pemda segera memotong rantai distribusi sambil beres-beres rantai distribusi yang menurut kami itu ada indikasi hanya di sedikit-sedikit gitu kan, dan ada juga yang harganya dinaik-naikkan. Rantai distribusi tadinya kita ini kan hanya menurunkan grafik, harga bahan baku diturunkan, harga minyak goreng harusnya sesuai dengan HET. Mekanismenya tetap seperti mekanisme general trading, seperti biasa distributor normalnya. Tapi apa yang terjadi? Harga eceran tertinggi itu kami dapatkan baru rantai distribusinya distributor 1, 2, 3, baru sampai kedua harga eceran sudah tersentuh gitu oleh mereka. Sehingga di pengecer itu menjadi di atas HET. Itu yang kita sedang perbaiki, sedang kita teliti bersama-sama dengan para penegak hukum untuk membereskan rantai distribusi. Sementara untuk ke masyarakat kita tidak bisa menunggu.
kita coba bekerja sama dengan Pemda untuk mengalirkan langsung ke masyarakat dengan minyak goreng langsung ke pasar, pengisian pasar, tetapi ada Pemda yang melakukannya dengan operasi pasar. Operasi pasar dipasok langsung ke masyarakat dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi. Mekanisme operasi pasar yang disampaikan dijual langsung ke masyarakat inilah yang tadi diawali terjadi seperti di Jatiwaringin atau tadi di Mamuju, bahkan yang terakhir itu saya lihat di Lubuk Linggau juga, dan saya sudah komunikasi kenapa di Lubuk Linggau seperti itu. Nah, ternyata operasi pasarnya sudah diumumkan sejak sehari sebelumnya melalui media, sehingga orang berbondong-bondong ke situ mencari, dan akhirnya tidak berjalan dengan baik pendistribusiannya. Jadi sekarang itu yang sedang kami siapkan adalah memotong rantai distribusi dulu untuk bisa kita lakukan. Tetapi seharusnya rantai distribusi ini dipotong itu adalah dengan menyalurkan langsung ke para pedagang. Nah, masyarakat supaya tidak mengalir, itu arahan kami. Tapi di pemerintahan daerah mungkin ada beberapa hal yang ingin memasok langsung kepada masyarakat sambil kita membereskan rantai distribusi. Karena ada indikasi suplai yang berlebihan ini ternyata tidak terdistribusi ke masyarakat. Ada beberapa indikasi sehingga kami harus meminta bantuan penegak hukum untuk beres-beres di rantai distribusi. Ada yang memainkan tadi mengalirkan harusnya ke masyarakat dan industri mikro dan kecil, ternyata belok mungkin arahnya. Itu ada indikasi sehingga harus dilakukan dibantu oleh para penegak hukum. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang giliran Ibu Irma Suryani, anggota DPR RI dari Nasdem. Selamat ya Bu, kembali ke DPR. Angku. Selamat. Ya. Cuma posisinya berubah sekarang. Kalau dulu berhadapan dengan Fadlizon, sekarang berdampingan dengan Fadlizon. Ya. Apa tanggapan Ibu terhadap fakta yang menarik ini? Tahun 65 dulu terjadi, sekarang terulang kembali. Ya, saya kira ini penetapan harga 14.000 yang disampaikan Presiden bagus. Bagus untuk rakyat, tapi perlu digarisbawahi juga 2021 harganya memang 14.000. Kan saya setiap hari beli, saya setiap bulan itu beli minyak goreng. Jadi saya tahu persis harga 2021 juga tetap 14.000, bukan baru 2022 ini 14.000. Kemudian yang kedua, Malaysia itu harga minyak gorengnya 8.000. Yeah. Padahal Malaysia itu penghasil sawit nomor kesekian, nomor 2 dari Indonesia. Indonesia ini yang paling besar di seluruh terbesar dunia. Kita. Jadi nggak ada alasan kalau disampaikan dengan berbagai cerita, dengan macam-macam alasan bahwa kenaikan harga minyak goreng ini karena harganya diturunkan, kemudian ketersediaannya menjadi tidak ada karena harganya kemurahan dan lain sebagainya. Bullshit menurut saya.
ini nggak bener. Pengaturan distribusinya nggak bener, nggak baik. Pak Karni harus tahu ya, 2 minggu lalu saya antri di Indogrosir. Nggak ada minyak gorengnya, nggak ada. Yang saya foto semua minyak goreng yang ada di Indogrosir itu harganya 80.000, 60.000, Sanko yang mahal-mahal semua. Yang harga yang seperti Tropikal, kemudian Sania, nggak ada semua itu. Dan saya nangis ngelihat semua emak-emak di Indonesia ini ngantri dari pagi dapatnya siang, ngantri siang dapatnya sore. Lah kalau bapak-bapak ini nggak ngerti begitu sulitnya istri-istri beliau ini ya mencari minyak goreng. Dan kalau bapak-bapak yang duduk-duduk di sini ini merasa nggak, ini bukan masalah, wajar aja, kantongnya tebal-tebal semua. Bukan rakyat kecil. Coba lihat dong bagaimana ibu-ibu ini ya mengantri di tengah pandemi corona, bayangin, kemudian nggak dapet lagi. Ini saya nggak tahu ini menterinya yang nggak becus atau distribusinya atau aparatnya yang harusnya ikut mengontrol, membantu menterinya untuk mengatasi masalah yang tadi disampaikan oleh beliau yang dari menteri tadi, siapa tadi? Dirjen Kemendak tadi sudah mengikut sertakan aparat segala macam. Loh, sampai hari ini nggak ada jalan keluar kok, nggak ada solusi. Belum ada perbaikan 10%-nya aja nggak ada. Masih ngantri orang seluruh Indonesia mencari minyak goreng. Tambah panjang malah. Ya. Antrinya tambah panjang malah. Iya, jadi gini loh. Belajar dong dari Malaysia. Kenapa Malaysia bisa 8.000? Kita sudah 14.000, masih ngomong lagi bahwa itu kemurahan. Lah itu 4 pabrik minyak goreng terbesar di Indonesia itu tutup semua aja itu. Karena mereka nggak bertanggung jawab. Produksi minyak kita nih Bang Karni ya, saya hitung ya. Produksi minyak kita ya, minyak goreng kita nih produksinya sebesar, ketersediaan minyak goreng dari produksi dalam negeri aja 5,6 juta ton. Stok awal ya, 2021 576 ribu ton. Kemudian minyak goreng yang dibutuhkan nasional selama 1 tahun 5,56 juta ton. Lah terus kalau kurang itu dari mana ceritanya? Kan harusnya nggak kurang. Iya. Terus kok bisa kurang? Ini yang bodoh yang ngatur atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Saya ini dari partai koalisi pemerintah, saya nggak peduli ngomong seperti ini karena memang nggak benar. Kalau masih ada yang bela-belain, menurut saya mereka nggak ngerti. Ya, bahwa rakyat Indonesia hari ini sangat kesulitan di tengah pandemi, nggak punya uang, harus beli minyak goreng yang harganya selangit. Harganya Pak Karni tahu 1 liter minyak goreng di Muara Enim kemarin. Saya kemarin kan reses. 1 liter minyak goreng di Muara Enim harganya 26.000 sampai 28.000. Dan itu di depan mata saya. Tapi barangnya ada. Barangnya ada, tapi 1, 2 ngantrinya dari pagi sampai sore. Bisa dibayangin betapa sulitnya. Nah, ini penderitaan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini nggak tahu dia persoalan bagaimana sulitnya ibu-ibu itu mencari minyak goreng. Justru ada pertanyaan saya, Ibu Irma itu ikut ngantri. Ya, kakak saya sekeluarga kita ikut cari minyak goreng sampai kakak saya itu bilang begini sama saya. Irma, kamu itu kan anggota DPR RI. Kok bisa? Kok kamu nggak tahu? Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Sampai saya dimarahin sama kakak saya. Kalau kamu aja bingung, kalau kamu aja ngantri, apalagi saya yang rakyat kecil. Sampai bilang begitu kakak saya. Nah artinya distribusi minyak goreng yang ada di Indonesia ini dari hulu ke hilir, ini pengaturannya nggak beres untuk tahun ini loh. Iya. Bukan untuk tahun-tahun sebelumnya. Iya. Saya mau kasih tahu juga pada saat 2021 saya beli minyak goreng masih 14.000 per liter. Minyak goreng saya Tropikal itu 2 liternya 28.000. Nah tadi dibilang bahwa pemerintah matok harga 14.000. Lah kemarin juga masih 14.000. Terus apa urusannya kalau sampai sekarang minyak goreng jadi langka?
Nggak benar. Ya, Itu aja Pak Karni. Yang ingin saya tanyakan gini, Ibu mengatakan tadi ikut antri. Sementara saya dengar ada beberapa anggota DPR justru dia yang bagi-bagikan minyak goreng di dapilnya masing-masing. Jadi begini Pak Karni, kalau itu saya mencoba untuk mengerti. Kawan-kawan di DPR berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang kesulitan. Mereka juga ikut cari-cari Pak Karni. Cari-cari. Saya tahu persis teman-teman saya bilang ke saya, Bu Irma, kita nyari-nyari, kita ngumpul-ngumpulin dari beberapa tempat, kita kumpul-kumpulin, kemudian kita bagi di dapil. Itu dilakukan oleh kawan-kawan DPR. Ya kayaknya mereka lebih gampang dapat akses untuk belinya. Enggak juga Pak dibanding Karni. rakyat. Enggak juga, mereka juga sulit. Mereka beli dengan harga mahal loh. Mereka beli dengan harga mahal, kemudian mereka jual, mereka bagikan ke dapil. Karena mereka, kenapa mereka berbuat begitu? Mereka butuh konstituen. Jadi bukan jualan, mereka bagikan. Mereka beli dengan harga mahal. Teman-teman saya di anggota DPR yang pada bagi-bagi minyak goreng itu beli dengan harga mahal. Mereka kumpulin, mereka TA-TA-nya tuh disuruh keliling-keliling tuh nyari. Seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman DPR. Bukan saya bela, memang itu terjadi. Jadi bukan mereka juga ikut nimbun minyak. Enggak lah, enggak. Saya yakin itu enggak. Itu enggak terjadi, Mbak. Sekarang giliran Arya Sinulinga. Tes. Raja minyak. Minyak ini maksudnya minyak muka. Makasih Bang Karni. Terima kasih kawan-kawan juga. Presiden ILC. Ini kali ini kita agak berbeda sama Kak Irma gitu ya. Jadi perlu kita lihat data juga. Kebutuhan kita itu sekitar 374.000 ton per bulannya gitu. Dan dari hasil kemarin kita demo pemerintah, itu mencapai 415.000. Sebenarnya dari demo itu sudah terpenuhi. Surplus lah. Udah surplus. Iya surplus. Ini kita ngomong angka dulu ya, saya belum ngomong realitanya. Nah tapi kita lihat dulu sejarahnya, kenapa sampai bisa ini ada perubahan-perubahan besar. Sebelumnya kita nggak mengalami, kenapa sekarang mengalami. Yang pasti ketika kita mulai masuk, dulu itu kita ingat bahwa petani sawit tuh teriak-teriak sampai tahun 2020. Harga sawit rendahnya bukan main. Kalau saya ingat banget dulu tahun 2020 itu, 2019 kami turun ke Sumatera pas satu pilpres, itu teman-teman oposisi itu Pak Jokowi itu selalu mengangkat mengenai rendahnya harga kelapa sawit. Itu terjadi di Sumatera. Dan itu jadi isu besar juga dulu itu waktu awal. Tapi ketika tahun 2020, Januari awal, ada perubahan besar di kita. Ketika Pertamina mulai berhasil membuat namanya biofuel, B30. Nah B30, ketika ada B30 ini, mulailah terjadi persaingan. Perebutan terhadap minyak sawit antara kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan. Ada perubahan besar di sini. Jadi B30 ini membuat kita jadi lebih banyak minyak goreng. Dulu itu kita selalu tergantung pada Eropa. Bahkan kita berkali-kali dilakukan yang namanya hukuman-hukuman dari mereka karena kita dianggap memanfaatkan kelapa sawit dan minyak sawit. Tapi ketika kita masuk B30, kebutuhan sawit kita makin bertinggi sehingga kebutuhan dalam negeri akan CPO itu terpenuhi. Tidak perlu lagi banyak ekspor-ekspor. Dulu kita sangat ketergantungan sama ekspor. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi dipenuhi oleh kebutuhan energi dalam negeri. Jadi ini perubahan mulai Januari 2020. Makanya petani sawit kita mulai tepuk tangan, mulai bahagia. Di Sumatera itu bahagia betul semua itu. Ketika mereka mulai mendapatkan harga minyak sawit yang sangat bagus untuk petani. Ya, ini kita buka dulu yang masalah situ. Nah, kemudian ada kebutuhan sekarang setelah terjadi perubahan-perubahan ini di luar negeri pun terjadi perubahan seperti itu. Sehingga kebutuhan minyak sawit ini makin tinggi. Kebutuhan tinggi. Saya potong dulu sedikit Bang Arya, mohon maaf ya. Kalau harga minyak sawit itu naik, itu yang untung korporasi. Nah, saya belum ngomong dulu. Korporasi. Jadi jangan dibolak-balik. Saya ngomong dulu terbelakang gini.
Gini. Nggak pas ini. Kalau Gini. alasannya itu Bang Arya Nggak, itu nggak pas. saya belum selesai loh, buat tes dulu, sebentar dulu. Alasannya nggak pas. Tadi itu. Mbak ngomong, Yang saya nggak ngomong loh. Iya, tapi kan Kita boleh. ganti, nanti aja saya ngomong selesai dulu, biar tahu latar belakangnya. Kita harus tahu, 55%, kalau tadi dikatakan bahwa itu korporasi, 55% kebun sawit di Indonesia dikuasai korporasi. Tapi 40% lebih dikuasai rakyat. Perkebunan rakyat itu 40% adalah kelapa sawit. Itu jelas tak? Jelas. Jadi kalau dikatakan bahwa rakyat tidak diuntungkan dengan naiknya harga sawit, itu salah besar. Cobalah ke daerah-daerah, kampung halaman saya di Langkat, di Riau dan sebagainya, itu naik semua tepuk tangan. Karena fakta 40% lahan sawit Indonesia adalah perkebunan rakyat. BUMN itu hanya di bawah 10%. Itu kenyataan real kalau buka datanya. Nah, artinya rakyat petani sawit juga mengalami keuntungan dengan kenaikan. Nah, tadi kita lihat lagi. Dunia membutuhkan minyak sawit. Membuat harga sawit naik. Dan kemarin makin tinggi. Mulai kemarin, Januari dan sebagainya, makin tinggi harga sawit. Makin tinggi harga sawit sehingga semualah pengusaha kita itu mengekspor sawit. Karena lebih tinggi di luar negeri daripada di dalam negeri. Ini hampir mirip dengan batu bara. Ketika komoditi naik, harga batu bara naik, mereka semua ekspor. Karena di dalam negeri harga standar diambil oleh PLN. Tapi sekarang kan ada DMO sehingga PLN udah aman. Nah, di sawit juga terjadi. Ini orang semua ekspor. Lebih senang ekspor keluar karena di luar negeri itu harga lebih baik daripada dalam negeri. Maka muncullah namanya DMO 20%. Belum pernah terjadi Bang Karni. DMO itu belum pernah terjadi 20% di Indonesia ini. Untuk mencukupi kebutuhan kita. Makanya keluarkanlah Mendak namanya 20%. Sehingga mencukupi kebutuhan kita cukup 20%. Nah, itulah 417 ribu tadi. Sementara kebutuhan kita 327 ribu ton per bulannya. Saya ngomong angka dulu ini ya, data-data dulu. Nah, berikutnya, disinilah mulai terjadi permasalahan. Permasalahan distribusi. Kemarin Mendak udah bikin preskon, jelas dia. Bahwa mereka udah cek ke semua produsen, udah terbukti digelontorkan 20%. Artinya 417 ribu ton itu sudah masuk ke dalam pasar. Tapi terhalang oleh namanya distribusi. Distributor inilah yang sekarang ini bermain. Makanya kemarin Pak Mendaknya, Pak Lutfi itu melakukan minta kerjasama dengan kepolisian, Mabes Polri untuk mulai mengejar dan mulai menindak distributor itu. Jadi di sini bukan di produsennya permasalahan, tapi distribusinya. Nah, itu yang kita lihat dulu ya. Dan hari ini naik lagi. Karena dilihat begitu tinggi juga, naik lagi DMO, mencapai 30%. Belum pernah ada sejarahnya ada DMO sawit di Indonesia. Baru kali ini dipaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu 30%. Artinya ini dipaksa lagi, maaf kata tanda kutip, hukuman bagi mereka, tanda kutip versi saya ya, tapi versi yang lain belum tentu. Untuk memenuhi kebutuhan dari 20% menjadi 30% DMO-nya. Jadi mereka dipaksa untuk memasukkan penghasilan mereka di 30% ke dalam negeri. Nah, kemudian kalau dikatakan, oke, kita nggak boleh pungkiri, kita nggak boleh pungkiri betul realita ada yang antri, tapi nggak semua juga antri. Saya kemarin ke Batam juga, kalau Mbak Irma kemarin ke Muara Enim ya, Mbak. Saya ke Batam, coba ke Batam, di Kepri, coba cek, ada nggak antrian? Nggak ada satupun antrian. Harga 14.000, cek sekarang. Nah ini saya baru kemarin. Bang Arya bilang di Kepri nggak ada, itu bohong. Nah. Kakak saya tuh di Kepri, tinggal di sana. Enggak. Jadi nggak bener itu omongan. Enggak. Kalau gini. Kakak saya kan di Kepri tinggalnya dan dia antri. Sebentar, Mbak Irma ini kata kakaknya. Saya kemarin di sana. Saya loh, foto saya bisa tunjukkan. Saya lihat, saya gini, Bang. Gini, di satu. Sebentar. Di satu swalayan mungkin. Sebentar. Saya yakin di suatu swalayan. Mbak Irma nggak ngerti saya, ya. Saya kemarin mengunjungi Kepri itu di pertama Tanjung Pinang, Batam sampai Karimun. Saya sampai di sana, saya melakukan yang namanya, saya melakukan pasar murah di sana. Saya potong harga, tetap 14.000 nggak susah. Ini saya 3 kabupaten loh. Dan saya, kalau Kak Irma, kata kakaknya. Kalau saya langsung di sana.
Sebentar, Saya Kak Irma, ikut belum selesai. antri, kakak saya telepon Nah, saya. enggak, ini saya. Saya ini anggota DPR RI, enggak mungkin saya Ya, bohong. saya juga. Anda. Saya juga. Saya juga Arya Sinulinga. Mana buktinya? Saya juga akan bohong. Saya Kasih lihat buktinya kepada ada. saya. Mana Ada kasih lihat foto. kepada saya? Aduh. Yang ada di Enggak. Pina, Saya yang gini, di sini ada mana? videonya. Ada videonya Jangan saya ngobrol. begitu, Gini. Bang. Saya Karena kita Enggak, ini Kak Irma. sama-sama pendukung pemerintah. Enggak. Tapi kalau pemerintah Enggak, salah, enggak, katakan enggak. salah. Bukan. Jangan Mbak, dibela-bela enggak. begitu. Saya juga. Enggak benar itu. Saya nggak mau lihat itu. Jangan bilang benar Enggak, kalau enggak. itu salah. Katakan Sebentar. salah lalu Kak lakukan Irma, perbaikan. sebentar. Saya belum selesai Kak Irma. Tenang dulu ya. Santai aja ya. Karena saya melakukan pasar murah 4.000 orang di satu kabupaten. Artinya saya ketemu antrian 4.000 orang loh. Tapi bukan untuk mencukupi minyak goreng. Pasar murah saya lakukan. Bang Arya Artinya, ini juru bicara BUMN Loh. apa juru bicara Mendak? Nah, ntar dulu. Aneh gitu loh. Justru itu. Aneh ini. Enggak, justru itu. Saya ini objektif aja. Karena saya nggak punya kepentingan. Kalau tadi saya juru bicara Mendak, wajar. Saya ini Anda objektif nggak aja. objektif. Loh, sebentar ya, Kak Irma ya. Karena saya bertemu sama 8.000 orang lebih antrian. Saya lakukan loh, Bang. Artinya ini adalah karena kita BUMN melakukan pasar murah. Nah, karena mau lebaran. Nah, saya kunjungi itu. Jadi saya real. Kalau BUMN Karena ini- melakukan tugasnya untuk memenuhi sebentar. kebutuhan rakyat, saya yakin Pak Erik lakukan Sebentar, itu. sebentar, Dan Bang. saya tahu persis Pak Erik juga membantu Ya. untuk mendistribusikan itu. Saya tahu betul-betul. Enggak, sebentar, Tapi Kak. kalau pemerintah salah, katakan salah. Carikan Enggak, solusinya. enggak. Jangan bela-bela terus. Enggak, Nggak saya akan enggak bela. selesai. Enggak, saya Persoalan ngomong ini fakta nggak loh akan ini. selesai Sebentar. kalau Anda selalu bela-bela, Enggak, tapi enggak. bukan mencari jalan Bang, keluar. gini. Nggak boleh Enggak, gini. begitu. Kalau tadi di Bentar dulu, BUMN itu kan juga pemerintah. Iya. Ya toh, yang disalurkan itu juga milik BUMN. Jadi jangan dipisah antara Kemendak dengan Kementerian BUMN itu sama-sama pemerintah. Beda lah. Ini Bang lucu nih. Beda lah. Setiap saya ngomong di saya ini selalu dipotong-potong, Bang. Saya belum selesai loh. Saya tuh pengen tenang ngomongnya. Ini enggak tenang saya ngomong. Ya, ya, Tenang aja, udah. santai aja dulu ya. Ada gitu turutin. ya. Di Jadi, ILC ini enggak. kan dibolehkan ya. Iya, Ketika orang boleh. ngomong Iya. kita boleh menyela. Iya, tapi- itu yang disampaikan. Enggak. Dan ketika penggiringan opini menurut saya itu nggak benar ya saya harus protes. Gini, itu nggak benar. Kak Irma yang mengatakan yang bagus juga. Gini, udah saya bilang tadi. Saya baru kesana juga. Nah, seperti saya katakan, kalau tadi ini seperti dikatakan seperti tahun 65 dan sebagainya, harusnya ada semua ini. Ini enggak juga. Ada, betul. Distributor salah, betul. Buktinya sekarang lagi dicek, betul. Ada antrian, fakta. Tapi kan nggak semua juga, Bang. Artinya ada distribusi yang terjadi bagus, ada yang nggak bagus. Ini proses saja. Nah, kemudian saya mau luruskan juga. Tadi dikatakan bahwa Malaysia bisa murah harganya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Apakah kita pernah tahu kalau di Malaysia itu ada subsidi minyak goreng? 600 juta ringgit yang diturunkan untuk sekali subsidi. Hanya untuk minyak goreng. Jadi minyak goreng di Malaysia itu disubsidi. Kenapa harga kita beda dengan di Indonesia? Karena mereka disubsidi. Kalau kita disubsidi juga pasti beda. Bisa 8.000. Tapi nanti nanggung lagi oleh APBN-nya. Kan kita nggak mau seperti itu. Jadi sama seperti kenapa beda antara Pertamax dan sebagainya dengan di Malaysia. Negara ASEAN yang lain sih semuanya harganya lebih mahal mereka. Karena di Malaysia itu memang disubsidi. Minyak goreng pun di Malaysia itu disubsidi, Bang. Makanya harganya berbeda. Nah, jadi jangan kita banding-bandingkan dengan negara. Sama kayak nanti kita bandingkan antara Pertalite dengan BBM tempat lain. Ya pasti kalah karena disubsidi oleh negara. Nah, jadi kita apple to apple saja. Jadi kita luruskan seperti ini. Kita yakin ya. Pemerintah pun saya lihat Mendak bilang apa? Bahwa dia akan melakukan, dia mencurigai ada produsen yang mengeksporkan semua, nggak memenuhi demo. Ada juga. Nah, ini ditindak. Nah, kita minta ini lakukan penindakan. Tapi artinya ini ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Gitu Bang Andre. Makasih. Pemirsa, Anda bisa membohongi semua orang pada suatu waktu. Dan Anda bisa membohongi satu orang sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang anggota DPR dari fraksi yang lain, fraksi Gerindra, Pak Adlizon. Ini kemunculan perdana Pak Adlizon setelah berbulan-bulan gak muncul di TV pun. Keluar negeri melulu. Banyak kegiatan waktu itu Bang Hardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kisruh minyak goreng ini harus dilihat juga sebagai sebuah fenomena yang saya sependapat tadi baru ya di tengah selama ini kita tidak melihat persoalan ini muncul ke permukaan. Mungkin malah mengingatkan pada masa-masa yang suram dulu di tahun 60-an ya. Ketika kita kesulitan terhadap berbagai macam komoditi. Padahal minyak goreng ini adalah komoditi yang paling penting. Hampir setiap rumah tangga memerlukan minyak goreng dan fenomena antrian itu juga nyata. Jadi saya kira tidak perlu dibantah dengan adanya sosial media sekarang. Setiap orang bisa melaporkan bahwa antrian itu nyata, kesulitan itu nyata. Menurut saya ini adalah fakta yang sulit untuk dibantah. Dan pertanyaannya kemudian adalah siapa sih yang harusnya bertanggung jawab? Ya, menurut saya sebenarnya presiden sangat dirugikan gitu. Kalau ini yang bertanggung jawab Menteri Perdagangan, harusnya copot saja Menteri Perdagangannya, ganti dengan orang yang punya kapabilitas yang lebih baik gitu ya. Karena ini menyangkut masalah hal-hal yang sangat basic, yang dasar. Sampai kita menjadi olok-olokan gitu. Ada perang Ukraina-Rusia, Putin katanya ikut campur, biar suruh kita ngurus minyak goreng saja dulu gitu ya. Jadi ini menurut saya membuat kita agak terpojok juga gitu loh ya. Bagaimana orang sudah membicarakan hal-hal yang sophisticated, bicara artificial intelligence AI, bicara tentang mobil listrik, ternyata kita masih belum bisa mengurus minyak goreng. Ini menurut saya betul sebuah ironi di tengah kita merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Dan memang seharusnya kalaupun itu tadi dikaitkan saudara dia mengatakan dengan persoalan energi, ya karena harga sawit kemudian meningkat, harusnya kan bisa diantisipasi. Ekonomi iklim ini harusnya bisa diantisipasi. Memang ada kebutuhan tidak hanya untuk pangan, ada kebutuhan juga untuk energi. Sampai B20, B30 ya. Dan itu kemudian terjadi mungkin persaingan yang menyerap. Tetapi kita juga harus transparan. Selama ini kan ada juga pungutan terhadap para produsen sawit. Ya DPKS ya kalau tidak salah singkatnya itu. Yang Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit itulah kira-kira. Yang mengumpulkan uang. Yang total jumlah uangnya cukup banyak. Yang diarahkan juga untuk sustainable energy. Nah itu harus transparan siapa yang mendapatkan. Ada yang menyetor dan berapa yang mendapatkan. Dan peruntukannya untuk apa saja. Jadi kalau kita lihat juga mungkin faktor yang lain adalah kartel. Apakah ada kartel atau tidak ada kartel di dalam persoalan ini? Kita tahu kartel ini cukup banyak dalam komoditas pertanian. Kartel beras ada, kartel kedelai ada, kartel bawang juga ada. Ini kartel kelapa sawit kan juga ada. Persoalan tata kelola menurut saya menjadi sangat penting. Bagaimana pemerintah ini mendapatkan informasi-informasi yang lebih holistik, utuh gitu ya. Ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan termasuk soal pangan dan energi. Nah, karena menurut saya di situ juga banyak loophole-nya. Dan ini yang mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan kartel tadi. Mungkin saja para petani kelapa sawit ya, mendapatkan keuntungan. Tapi apakah ini akan sustainable? Tapi keuntungan yang lebih besar kan pasti didapatkan oleh korporasi. Yang saya kira mendapatkan manfaat yang luar biasa besar dari kenaikan sawit. Tapi yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Masyarakat pada umumnya yang sulit mendapatkan minyak goreng, kemudian sulit juga mendapatkan dengan harga yang terjangkau. Jadi menurut saya harus dikembalikan siapa sih yang bertanggung jawab, ya. Dan kemudian dimintailah pertanggungjawabannya.
Kalau tadi Dirjen kita dengar keterangannya membuat kita ngantuk sebenarnya. Karena muter-muter gitu. Yang disalahkan adalah rantai distribusi. Ya, rantai distribusi mungkin salah satu masalah, tapi itu kan masalah sudah dihilir. Harusnya secara holistik dilihat dari hulu dan hilir, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan diagnosa yang tepat, kemudian dengan intervensi yang tepat. Nah, saya yakin bahwa semua punya niat baik ya, tetapi kalau kita sampai ke depan ini berhari-hari, ini kan kelangkaan minyak goreng ini sudah berlangsung kurang lebih 3-4 bulan kalau tidak salah. Ya, dan ada yang besar kecil ya, kemudian berbagai macam intervensi kebijakan juga sudah dilakukan dengan cepat tadi, termasuk DMO dari 20 ke 30%, domestic market obligation. Jadi memang di satu sisi menurut saya itu ada kebijakan yang tepat juga, tetapi timing juga sangat penting gitu. Kenapa kok bisa berlarut-larut? Kalau misalnya ada masalah dan kemudian tidak bisa diselesaikan dengan cepat, pasti akan berdampak kepada masalah-masalah lain. Jadi seharusnya juga yang bertanggung jawab soal ini bisa menyelesaikan masalah, mendiagnosa, memberikan obat yang tepat gitu kepada penyakit ini. Kemudian ada durasinya, ya tidak bisa kemudian berlama-lama. Saya kira itu Bang Karni yang bisa saya sampaikan. Baik, sekarang saya persilakan Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Karni. Salam hormat. Waalaikumsalam. Mana Pak Karni? Apa tanggapan Anda terhadap argumennya Fadli? Ya, ini saya ini jarang-jarang nih beda dengan Mbak Irma nih, tapi porsinya begini. Saya mau coba merasionalisasikan secara utuh dulu terkait situasi kondisi ini dalam dua pendekatan dari sisi kami yang di Komisi 7 terkait energi dan juga dari sisi realitas minyak goreng. Yang pertama saya mau sampaikan ini dulu Pak Karni, bahwa dulu tuh kebetulan dapil saya Kalimantan Barat, kita lumayan banyak lah jurusan kelapa sawit ini. Dulu tuh sebagian besar kalau kita turun ke dapil Pak Karni, teriakan masyarakat ataupun petani di bawah itu salah satu keluhannya kelapa sawit. Bukan hanya salah satu itu kelapa sawit, yang kedua adalah karet dan lain sebagainya. Karet, macam lah. Nah, tapi kita bicara kelapa sawit. Jadi dulu itu ada sebuah terobosan memang di Komisi 7, kita ikut mendorong waktu itu. Yaitu bagaimana melakukan optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit, yaitu dengan menggunakan program B10 dulu awal. B10 naik menjadi B20, naik menjadi B30. Waktu itu targetnya hanya 2. Dulu itu kepentingan kita hanya 2. Bagaimana petani bisa survive di tengah harga komoditas kelapa sawit yang turun. Lalu yang kedua targetnya adalah menekan current account deficit. Jadi kan kita ini kan impor crude oil, impor minyak lumayan tinggi. Harapan kita dengan kita dorong B30 ini masuk dan bisa dimanfaatkan, impor crude oil kita bisa turun. Itu aja dulu tuh sederhana, hanya 2 itu sebetulnya target simple yang ada dalam benak kita. Nah ternyata alhamdulillah program ini memberikan sebuah efek manfaat yang cukup signifikan. Salah satu contohnya hari ini bahwa harga kelapa sawit naik. Ini kan berkah sebetulnya. Itu dulu ya, kita harus fair dulu melihat ini. Jadi naiknya harga kelapa sawit dunia yang tadi misalnya dipicu dengan berbagai macam faktor. Faktor global, isu bahwa beberapa negara di dunia sedang susah kelapa sawit, akhirnya perebutan market kelapa sawit, akhirnya harga kelapa sawit naik. Whatever apapun itu masalah COVID, tapi ini adalah salah satu pemicu yang memang membuat harga kelapa sawit di negara kita, baik itu TBS, tongkol buah segarnya, CPO dan minyak gorengnya, itu naik. Ini berkah sebetulnya. Nah, permasalahannya kan sebetulnya satu nih Pak Karni. Di tengah keberkahan ini, jangan sampai nanti seluruh Indonesia ini mengatakan Indonesia ini kayak nggak ada syukur-syukurnya. Pada saat harga kelapa sawit turun, kita ngeluh. Pada saat harga kelapa sawit naik, kita pun ngeluh. Ini kan jadi problem nih. Nah, artinya apa? Yang jadi permasalahan kalau tanya ke kami adalah positioning Kementerian Perdagangan yang memang tidak siap untuk mengantisipasi kenaikan harga kelapa sawit ini. Itu yang sebetulnya kalau tanya ke saya, oke lah mungkin tadi
Mbak Irma, ya wajar ya memang karena beliau ini kan ibu-ibu ya, emak-emak. Emosionalnya seakan-akan kalau urusan dapur nih nanya ke kita yang bapak-bapak ini kayak kita nggak paham gitu. Tapi ya udahlah, kita memahami dan mengerti suara kebatinan yang diberikan oleh Mbak Irma. Namun di sisi lain bukan berarti ini kita tidak peduli dengan emak-emak yang tadi baru disampaikan. Tapi saya mau melihatnya meneropong dalam sudut pandang yang agak lebih berbeda. Artinya apa? Ketidakmampuan Kementerian Perdagangan dalam mengantisipasi atau melakukan market intelligence terhadap potensi kenaikan harga minyak minyak goreng ini. Ini yang memang jadi problem permasalahan pertama. Akhirnya seakan-akan Kementerian Perdagangan kayak gagap gitu loh. Kayak gagap dengan keadaan kayak begini gitu loh. Ya ini yang sebetulnya problem pertama. Artinya kalau tadi ditanya kita mau inventarisasi permasalahan, problem pertama itu tadi bahwa Kementerian Perdagangan cenderung kaget melihat harga kelapa sawit ini naik, akhirnya nggak menyiapkan antisipasi. Nah ini yang pertama kalau tanya ke saya. Nanti saya akan berikan bagaimana. Lalu yang kedua, di tengah kekagetan itu akhirnya punya problem distribusi. Ya tadilah, oke disampaikan oleh Pak Dirjen secara tidak langsung itu kan diakui oleh Pak Dirjen Kemendak bahwa memang ada problem supply chain. Ya ini tadi di tengah kekagetan tadi akhirnya berimplikasi kepada problem distribusi. Saya tidak mau terjebak menyalahkan si A, si B, si C dulu. Tapi saya mau kita masuk dulu kepada sumber permasalahan dulu, lalu yang kedua. Yang ketiga, subsidi. Nah, ini yang ketiga nih ya. Ini penting loh Mbak, semuanya buat masyarakat saya harus sampaikan. Subsidi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan terhadap minyak goreng kelapa sawit harus bersifat sementara. Kita harus belajar dari kasus batu bara. Pada saat didorong subsidi lalu dikunci dengan DMO, domestic market obligasi, cepat atau lambat akan terjadi disparitas harga. Pada saat terjadi disparitas harga, berpotensi terjadi permainan tadi itu, Bang. Jadi akhirnya apa? Si produsen, si distributor, dan segala macam karena ada disparitas harga yang cukup tinggi, lalu dikunci dengan DMO, akhirnya terjadi permainan. Jadi semua ini main nih, karena kenapa? Ada gap kan di situ, gap harga yang lumayan cukup signifikan. Nah, berlaku hukum pasar, yang namanya pedagang mau ditanya apapun pasti cari untung. Nggak ada itu pedagang itu yang mau cari rugi itu nggak mungkin. Disinilah tadi yang harus kita antisipasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan langkah atau putaran solusinya? Kebetulan insya Allah nanti kami Komisi 7 bersama-sama dengan Bang Deddy Sitorus Komisi 6, Komisi 4, plus Komisi 4 ya Bang Deddy ya. Kita akan agendakan rapat gabungan. Jadi kita panggil beberapa kementerian terkait untuk mencari solusi bersama. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya supaya tadi ibu-ibu yang ada di sini juga nggak teriak. Yang pertama adalah harus segera pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan segera sadar dari kekagetannya. Jadi ini kan sebetulnya kritikan yang diberikan oleh DPR, oleh semua pihak ini kan dalam rangka untuk membangunkan, menyadarkan kekagetan Kementerian Perdagangan terhadap situasi ini. Ayo. Lalu yang kedua adalah mari mulai kita merapikan rantai suplainya, sistem distribusi. Nah, sistem distribusi ini nanti keterkaitannya terhadap harga, Pak Karni. Sekarang begini, pemerintah kan membuat sebuah langkah harga eceran 14.000 untuk minyak goreng premium. 13.500 untuk minyak goreng yang menengah itulah ya. Lalu yang bawah minyak goreng curah itu 11.500. Kalau tanya ke saya, itu jangan semuanya. Ini kan problemnya kan bukan hanya sekedar masalah harga mahal atau harga murah. Tapi problem paling utamanya kan adalah karena di pasar ini nggak ada minyak goreng. Kalau tadi saya tangkap yang disampaikan oleh Ibu, sebetulnya harga juga tidak terlalu masalah. Yang penting jangan terlalu jauh kan gapnya kan. Misalnya tadi mungkin dibeli oleh ibu-ibu ini 11.000 atau 12.000, tiba-tiba mereka harus masyarakat di bawah harus membeli dalam harga 20.000. Itu namanya nyiksa orang. Tetapi kan sebetulnya kalau selisihnya masih 500 atau 1.000 mungkin orang masih bisa mentoleransi. Poinnya begini saya mau bilang, ada 3 klaster tadi harga itu. Harga yang premium, menengah, sama yang curah. Kalau menurut saya, yang kita amankan itu harga yang premium, toh ini kan dinikmati sama orang kaya. Orang yang berduit. Harga yang menengah juga gitu. Itu jangan dikasih harga murah.
Udah lepas saja sesuai dengan ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada akhirnya pasti akan disembunyikan sama mereka-mereka yang distributor-distributor ini. Toh kan juga pasti orang-orang yang mampu atau orang kaya ini kalau selisih cuma 2.000 atau 3.000 mereka nggak akan teriak. Nah yang kita jaga sekarang adalah yang harga curah. Yang memang ini langsung mengena kepada masyarakat di bawah. Ini yang harus kita cover rame-rame. Yang menurut saya yuk kita bareng-bareng, kita gotong royong, kita cari solusinya, kita jaga ini. Jangan sampai ibu-ibu yang tadi nggak mampu ini, mereka kena dampaknya gitu loh. Dengan harga ini orang tidak mampu. Nah itu yang mungkin menurut saya arah diskusi kita nanti mungkin di komisi, nanti bisa ditambahkan oleh Bang Deddy juga yang lain. Kita masuk ke situ. Nah poinnya apa? Saya selalu bilang bahwa hati-hati terhadap subsidi. Pada ini kondisi ini terjadi. Kita di sektor energi. Contoh, kalau tadi kita solusi jangka panjangnya apa? Kalau ini kan solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya adalah segera perbaiki data terpadu orang miskin kita. Saya selalu tegaskan ini, segera, cepat. Kenapa? Kalau kita keluarkan subsidi hari ini terkait minyak goreng, berarti hari ini negara akan tambah bebannya untuk mensubsidi terkait minyak goreng. Energi kita sudah subsidi. Solar kita sudah melakukan subsidi. Premium kita sudah melakukan subsidi. LPG 3 kilo kita sudah melakukan subsidi. Yang ternyata berdasarkan pengecekan kita di lapangan, itu tidak tepat sasaran. LPG 3 kilo dinikmati oleh orang menengah ke atas. Padahal sudah ditulis tuh, bahwa LPG 3 kilo untuk orang miskin. Dinikmati juga. Sekarang masuk lagi kepada minyak goreng, kita subsidi. Maka tadi sasaran boleh, tapi sementara saja, tidak boleh jangka panjang. Lalu perbaiki sistem data kita. Apa hubungannya Pak Maman? Kan itu pertanyaannya. Apa hubungannya perbaikan data orang miskin kita? Supaya yang disubsidi itu jangan produknya. Yang disubsidi itu orangnya. Kita perkuat dia. Kita berikan daya beli mereka. Jadi bukan produknya, karena kalau produknya Bang, yang kita subsidi akan terjadi penyelewengan. Contoh sekarang misalnya kita subsidi per kilo 5.000 perak misalnya Bang, di minyak goreng. Berarti nanti akan terjadi permainan. Orang yang mampu pun dia akan beli yang harga subsidi tadi. Maka dari itu saran kita segera perbaiki data orang miskin, kita subsidi mereka yang nggak mampu itu. Langsung ke rekening mereka. Masukkan di situ, oke kebutuhan kau terkait minyak goreng itu berapa. Terkait misalnya LPG berapa. Masukkan kantong dia supaya dia punya kemampuan untuk beli langsung. Ini yang menurut saya selalu dari kemarin kita di Komisi 7, kebetulan perindustrian juga ada di kita, dan juga kita bersama-sama dengan Komisi 6, kita mendorong ini. Ini solusi jangka panjangnya Pak Karni. Jadi mungkin kami berharap saya dalam forum ini, pada kesempatan pada malam hari ini, tegas saya katakan, ini kita jadikan sebagai sebuah momentum keseriusan kita untuk memperbaiki data terpadu orang miskin kita. Pertanyaannya memang ada masalah apa dengan data terpadu orang miskin kita? Karena banyak sekali data sekarang yang dipegang oleh pemerintah terkait siapa yang berhak mendapat subsidi ataupun tidak, itu tidak benar, tidak tepat. Di dapil-dapil di bawah daerah kita itu banyak orang yang sebenarnya udah mampu, orang mampu dapat juga subsidi PKH itu. Subsidi macam-macam dari Kemensos segala macam. Tapi orang yang seharusnya dia dapat bantuan, dia malah nggak dapat. Nah ini yang kita dorong, yuk segera. Sebetulnya kalau memang pemerintah dalam hal ini semua instansi terkait ini serius di situ, insya Allah saya yakin ini permasalahan nggak akan lagi nih kejadian kayak begini. Saya pikir itu Pak Karni dalam forum yang terhormat ini. Mohon maaf, terima kasih kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin, mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan. Saya pikir itu Pak Karni. Baik, pemirsa, setiap individu selalu menghadapi masalah berat ketika dia berhadapan dengan konspirasi raksasa yang dia sendiri tidak menyangka konspirasi semacam itu ada. Edgar Hoover, Direktur FBI yang pertama. Kita rehat saja.
Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Sekarang giliran Deddy Sitorus, anggota DPR PDI Perjuangan. Kayaknya gue cuma pelengkap aja nih Bang Karni, udah hampir tidur. Yang mau diomongin juga udah nggak jelas ini. Tapi saya mau mengatakan begini, bulan September akhir itu harga minyak goreng di pasaran Rp14.000, ya 2021. Bulan Oktober sudah menyentuh 15.000, 16.000. Bulan November itu sudah 17.000, 18.000. Akhir Desember itu sudah berkisar di 19-20.000. Nah, akibatnya bulan Januari setelah harga terjadi kelangkaan. Jadi pada bulan November 2021 kami di Komisi 6 sebenarnya sudah mengingatkan kepada Kementerian Perdagangan bahwa ini ada peningkatan harga yang konstan terus-menerus gitu ya. Kita sudah ingatkan. Nah, disinilah kemudian menjadi concern kami di Komisi 6 sebagai mitra Kementerian Perdagangan bahwa ternyata kita tidak punya mitigasi yang sistematis menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Neraca komoditas kita tidak jelas, alert system kita tidak ada, sehingga remedi yang keluar, obatnya yang keluar juga semacam paracetamol aja. Demam kasih obat selesai. Tapi root of the problems, akar masalah itu tidak terselesaikan. Nah, kita harus ingat benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Sebenarnya kondisi industri CPO kita ini sudah sangat bagus. Jadi kalau kita ingat tadi benar karena saya pernah jadi komisaris di PTPN, saya tahu persis. Itu tahun 2017-an, 2016, harga TBS itu bisa hanya Rp600 per kilogram. Jadi luar biasa sedihnya petani-petani sawit kita waktu itu. Sekarang industri sawit kita ini sangat bagus kondisinya. Ya, jadi kenapa bagus? Kita tidak hanya produksi CPO dan minyak goreng. Saat ini sudah ada 168 industri turunan dari sawit. Jadi bayangkan 168. Sudah jauh melampaui Malaysia yang lebih advance dari kita pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, tahun 2011 itu baru 58 industri turunan. Nah, kalau kita lihat sawit ini adalah primadona devisa negara. Sawit menyumbang 40 miliar dolar devisa bagi negara. Ya. Belum dari 40 miliar dolar itu 35 miliarnya dari sawit saja. Dan 5 miliar dolar itu dari hasil penghematan kita dengan program biofuel. Jadi luar biasa ini. Nah, sekarang di tengah yang hari ini itu untuk biaya keluar aja itu sawit dikenakan 175 dolar kalau saya tidak salah. Pajak ekspornya 200 dolar. Ditambah yang B30 sekarang, saya takut ini industri kita hancur karena menjadi ekonomi biaya tinggi. Ya, bebannya ada di sawit. Nah, yang terjadi sekarang kelangkaan dan harga tinggi ini merugikan semua, Bang Karni, dari hulu ke hilir. Pemerintah dirugikan karena devisa, akhirnya CPO tidak bisa diekspor padahal harga lagi tinggi. Produsen CPO juga dirugikan, ya. Lalu distributor dirugikan, pedagang kecil dirugikan, rakyat dirugikan, bahkan pedagang jelantah pun dirugikan. Ya, ini menyangkut jutaan orang. Nah, lalu persoalan kita kan, lalu gimana sih cara mengatasinya? Di awal-awal kita sudah bilang bahwa ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Hulunya dilihat. Apakah benar kita tahu bahwa DMO dan DPO itu sudah bagus sebagai sebuah kebijakan, ya, jangka pendek gitu. Tetapi kita harus lihat juga struktur industri di minyak goreng kita juga jelek. Kenapa saya katakan jelek? Karena dari 400 perusahaan pabrik minyak goreng, 51%-nya dikuasai oleh hanya 4-5 perusahaan. Ya, ini satu problem. Ya, nah lalu kita lihat lagi pengenaan DMO DPO itu juga di satu sisi bisa bermasalah di luar negeri dengan pengendalian harga seperti ini. Belum lagi itu menyengsarakan petani sawit kecil yang harusnya mengambil manfaat dari kenaikan harga CPO. Ada banyak problem di situ. Ya, nah sekarang banyak yang teriak nih yang mau jual CPO sudah 20% nggak bisa keluar juga. Banyak problem. Ya. Lalu di mana menjadi persoalan? Kita beberapa bulan yang lalu kita teriak, coba cek di distributor. Ya, benar. Di Medan ditemukan ada yang menimbun sampai hampir 2 juta liter. Ya, di Surabaya juga demikian. Kemarin itu problemnya ada di distributor. Sekarang hari ini dengan disparitas yang begitu tinggi antara harga global dengan lokal,
itu sudah sampai ke D1, D2 dan D3. Sekarang nih penyeludupan, ya para pelaku penyeludupan itu sudah datang ke distributor D1, D2, D3, ngumpulin minyak goreng buat diseludupin. Makanya kemarin Kementerian Perdagangan teriak ada kebocoran sampai 413 juta liter. Ya. Nah, kenapa terjadi? Ya itu tadi. Sepanjang masih ada disparitas harga yang tinggi antara harga global dengan harga di lokal sini, pasti akan terjadi kebocoran, apalagi negara kita seperti ini. Nah, saya melihat bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa sendiri. Karena tadi angka-angkanya jelas. Produksi kita 51 juta ton per tahun. Ya, itu sudah CPO dan PKO, palm kernel oil, gitu ya. Kebutuhan kita untuk minyak goreng itu hanya 5,7 juta. Ya. Tetapi jangan lupa, tidak hanya minyak goreng yang butuh. Tadi kita butuh hampir 9 juta liter untuk program biofuel. Ya, sudah berapa? Ya. Lalu yang sisa untuk dijual apa lagi? Nah, ini kan problem. Sementara yang memiliki produsen CPO ini tidak hanya PMA, banyak juga dari modal tidak hanya PMDN tapi juga asing. Nah, ini semua terikat kontrak. Nah, jadi sengkarut ini saya kira tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perdagangan. Harus bersama-sama. Semua harus duduk terlibat. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Mabes Polri, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau enggak akan terjadi seperti ini. Ya. Karena tidak mungkin hanya membebankan itu kepada Kementerian Perdagangan. Itu tadi karena tidak punya sistem. Saya pernah usulkan supaya lakukan digitalisasi. Jadi kita tahu pabrik perkebunan sawit sana menghasilkan berapa. Lalu yang dia lempar kepada PKS itu berapa. Lalu PKS ke distributor terus sampai ke bawah berapa. Kalau kita punya sistem ini akan mudah menebak di mana ada kelangkaan, di mana keluar, itu yang bisa ditebak gitu. Nah, sistem ini belum ada. Jadi sebenarnya saya kasihan karena tidak ada yang diuntungkan kecuali para pemburu rente dalam persoalan ini. Ya. Jadi saya berharap sebenarnya Kementerian Perdagangan itu benar-benar mampu menjadi fasilitator untuk semua stakeholder yang berkepentingan. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pelaku industri. Apakah itu industri CPO-nya ataupun minyak goreng dan yang lain. Karena ini persoalan bersama. Benar bahwa dulu tidak terjadi. Ya, hanya terjadi di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Lama. Orde Lama kenapa bisa terjadi? Ya karena kebun sawit kita masih sedikit, ya kebutuhan masih rendah. Nah, kalau sekarang sudah tumbuh begitu luar biasa. Nah, jadi bagi saya yang penting sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh teman saya Maman, ini ke depannya bagaimana? Benar. Malaysia juga sebenarnya hanya minyak gorengnya kalau normal itu 20.000 harganya. Ya, hampir mirip dengan kita. Benar tadi bahwa Malaysia punya endowment fund untuk memberikan subsidi kepada orang miskin sehingga harganya bisa 8.000, 11.000. Nah, pertanyaan di kita bagaimana? Menyelesaikan persoalan ini apa kita mau bebankan ke APBN? Kan tidak. Nah, tapi sepanjang kita melawan logika hukum pasar, selama itu pula persoalan ini tidak akan selesai kalau menurut saya. Tadi saya setuju. Bagaimana? Toh kalau kita lihat data, ya, kalau tidak salah kan orang miskin kita berapa? 10 juta, 9 juta, ya? Tidak, di bawah 10% ya, sekitar 9,2%. Kenapa kita tidak fokus di situ aja? Lalu menyerahkan, salah satu yang bisa itulah menyerahkan ini kepada mekanisme pasar. Sehingga kalau harga keekonomiannya adalah 14.000, ya, lalu selisihnya kalau dia nanti jadi 20.000, itulah yang di cover oleh pemerintah. Pertanyaannya apakah APBN atau itu tadi BPD PKS. Kemarin pemerintah ya meretur itu minyak goreng supaya sesuai dengan HET itu mengeluarkan 3,6 triliun. Tapi kita harus ingat, pemerintah mengeluarkan 116 triliun untuk mensupport biofuel. 116 triliun. Gitu dari total 560-an triliun dana yang terkumpul di BPD PKS. Sekarang kita mau yang mana? Kalau hanya BPD PKS kasihan juga petani kecil. Karena apa? 70% dari dana BPKS itu diserap oleh hanya sekitar 25% pengusaha sawit besar. Rakyatnya cuma menerima 20%-an untuk replanting dan sebagainya. Jadi ini bukan persoalan kecil. Tetapi untuk jangka pendek ini kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah membanjiri pasar.
Panik buying itu benar. Gitu, ada terjadi. Dan yang paling menjadi masalah sekarang itu tadi, bahwa kebocorannya keluar karena disparitasnya begitu tinggi, kebocoran itu terjadi dan diakui oleh Kemendak 413 juta liter itu diseludupkan ke luar negeri. Dan persoalannya apakah Kemendak mampu sendirian? Nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Pasti perlu yang lain, perlu polisi, mungkin perlu yang lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena negara ini begitu luas dan yang terlibat terlalu banyak. Jadi tidak hanya struktur industrinya jelek, tapi rantai pasoknya juga udah rusak semua ini, Pak. Jadi kita mau tanya, Kemendak bilang sudah tercukupi nih minyak goreng. Di pasar nggak ada. Mana? Gitu. Loh, katanya udah disalurkan. Ini juga datanya juga harus dibenerin. Karena yang saya tahu sampai Februari, dari 118 juta liter yang direncanakan digelontorkan, baru 61 juta liter yang terpenuhi. Jadi sebenarnya masih langka. Nah ini yang saya kira Pak Mendak harus buka-bukaan data. Ayo, buka data yang benar. Atau malah nggak punya data yang benar. Bagaimana dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan seterusnya. Ini saya kira yang harus dimitigasi, tidak hanya untuk sawit, tapi komoditas yang lain. Iya. Karena semua ini juga akan merangkak naik sebentar lagi akibat konflik di Ukraina dan sebagainya. Ini akan merangkak naik, mau Ramadan juga pasti akan merangkak naik. Ya masalah kita ini cuma pintar ngasih obat paracetamol. Masa tidak ada sistem yang bisa kita buat untuk in advance di depan itu memprediksi ya ketersediaan stok gitu ya, neraca komoditasnya gimana, harga di luar gimana. Tantangan sekarang bagi Kementerian Perdagangan itu menjaga dinamika dinamika antara harga di tingkat global dengan kebutuhan di tingkat di tingkat lokal. Dan kita tidak bisa terus-menerus bermain dengan privilege harga begini karena pasti akan jadi persoalan. Saya kira begitu. Makasih. Mungkin sedikit aja. Tadi dibilang ini terjadi zaman Orla gara-gara belum ada kelapa sawit. Belum seluas sekarang. Malah belum ada minyak kelapa sawit waktu itu. Minyak kelapa waktu itu. Ya. Kenapa terjadi kelangka? Semuanya langka waktu itu? Karena inflasi ratusan persen. Ya itu menyebabkan harga melejit 10 kali lipat. Baik, sekarang giliran Pak Wazir, mantan Menteri Keuangan. Ya, makasih Pak Karni. Ini setelah mendengarkan berbagai macam cerita itu, dan ini sudah berbulan-bulan ya. Apalagi nanti menjelang puasa ini ada satu yang tadi saya dengerin nggak disebutkan. Saya tambahin aja satu problem lagi, yaitu pedagang kejut, pedagang dadakan gitu yang mau bulan puasa. Karena di negara yang muslim itu biasanya ditingkatkan sampai 100% biasanya peningkatannya minyak itu. Untuk menambah ya orang yang bikinan kue kering, yang jualan di pasar-pasar mendadak itu sore-sore hari segala macam itulah. Itu tambahan aja satu. Tapi ada penyelundupan tadi kan udah dibahas, yang mungkin ke Malaysia, ke Filipina, ya itu pencegahannya kan gagal. Misalnya yang merembes ke industri kan ya curah kan ya berapa 24.000 ya, yang merembes ke industri juga banyak begitulah. Nah banyak hal lah masalah-masalah kayak begitu. Artinya ini sudah berbulan juga kegagalan dari pemerintah, mismanagement. Jadi tadi cerita data, cerita rakyat kecil itu tuh nggak tahu itu, nggak ngerti, ngertinya beres, gitu loh. Lah ya kayak Malaysia mau subsidi, mau domestic market obligation apa terserah. Tapi yang jelas tenang. Pendapatan per kapitanya banyak tapi dia bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Aman di pasar gitu loh. Nah itulah pemerintah harusnya seperti itu. Mengerjakan pekerjaannya itu jangan ngomong ini susah. Ya memang susah jadi pemerintah. Ya memang harus mampu. Setiap kali ada kenaikan harga, kejut, bingung. Waduh ini jadi begini-begini, ada kenaikan batu bara juga tadi begitu. Ya rakyat terlalu jadi korban. Yang nggak boleh juga kelapa sawit, petaninya juga nggak boleh jadi korban gitu. Dan pemerintah itu punya senario-senario untuk mengatasi itu, tapi dengan berwibawa.
Ini kan nggak ada wibawanya sepertinya. Jadi ini seperti ini ya kalang kabut. Ini seperti ini kalang kabut ini nanti dari momentum mulai nanti depan lagi begitu lagi momentum mulai lagi gitu. Nggak bisa begitu. Main-main terus gitu coba-coba gitu. Jadi kalau mampu ya dan nggak boleh juga terus terang aja. Ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan itu leading sektornya nggak bisa rame-rame tanggung jawab semuanya juga. Ya itu otomatis masing-masing punya fungsi, tapi itu adalah fungsi perdagangan gitu. Ini untuk menegaskan job of description-nya. Jangan sampai nanti nggak jelas juga. Jadi mesti ini Kementerian Keuangan, kalau masalah keuangan, kalau masalah ini, masalah perdagangan, masalah ini. Seperti itulah pemerintah dikelola harusnya. Jadi kalau Menteri Perdagangan ya memang ini kurang mampu gitu loh. Kalau setiap kali korban, setiap kali sudah sekian lama, masih begini juga karena tidak punya senario-senario yang jelas. Mestinya ada senarionya ini kalau ini begini. Ini yang ada kan mengungkapkan, aduh ini soalnya begini-begini. Ungkap cerita aja ya bagi rakyat kecil itu bingung dia. Nggak ngerti aja itu. Jadi kesimpulan saya mismanagement ini mesti diatasi. Mismanagement ini mesti bisa dikontrol. Kalau perlu ya bagaimana? Nggak perlu subsidi ya nggak perlu subsidi. Tapi harganya yang terjangkau oleh mereka. Kalau perlu apa? Loh itu perusahaan konglomerat, perusahaan-perusahaan besar, ya kena kewajiban aja domestic obligation. Ayo store ke sini 10.000. Harganya di luar 21.000 gua tahu. Lu cuman gua kewajibin 30% kok. Buat dalam negeri misalnya. Sekian. Nggak perlu dikasih subsidi juga nggak apa-apa. Nggak mau ya sudah. Nggak mau. Nggak mau subsidi, ya sudah sini pemerintah bisa mengerjain ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh. Kalau pemerintah nggak mampu subsidi, tapi yang penting ini beres. Rakyatnya itu. Kalau mau subsidi boleh, kalau mampu. Kalau berat subsidi, ya kena domestic market obligation. Rakyatnya suruh beli yang murah, sekian store. Begitulah pemerintah dikelola. Terima kasih Pak Arni. Terima kasih Pak. Pemirsa, saya orang yang sangat percaya kepada rakyat. Kalau mereka dikasih kebenaran, maka rakyat akan mampu menghadapi krisis sebesar apapun. Kuncinya berilah mereka kebenaran. Abraham Lincoln. Kita ketemu ILC yang akan datang.